Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita masih meneruskan topik wasiat Yesus. Masih bersama Pak Seto malam hari ini. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa. Silakan Pak Agus. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa sebelum memulai pengajaran malam ini dalam tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang kami sembah di dalam nama firman-Mu yang hidup, Yesus Tuhan kami, sungguh besar syukur kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, khususnya malam hari ini, telah Kau kumpulkan bersama untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu, untuk lebih mencintai kasih-Mu yang telah diberikan pada kami semua. Lewat pengajaran Pak Seto, kami diajak bersama. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyediakan fasilitas ini. Terima kasih untuk Pak Seto yang selalu rajin menemani kami belajar kitab suci. Dan kami bersyukur kepadamu bahwa semuanya ini dimungkinkan. Kami berdoa untuk mereka yang masih dalam perjalanan sehingga belum bisa mengikuti, dan kami juga berdoa bagi mereka yang karena satu hal berhalangan untuk ikut. Doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Di dalam namanya yang adalah Tuhan, yang hidup bersama dengan Bapa, dalam kemuliaan dengan Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya kembalikan Pak Narto. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuk di sesi yang kelima, doa Yesus untuk para muridnya. Baik, silakan Pak Seto untuk memulai pengajaran malam hari ini. Ya, Silakan, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ini bagian yang kita diskusikan berkaitan dengan pesan-pesan Yesus sebelum kembali ke surga. Itu memang bukan hal yang sekali baca langsung kita bisa paham gitu. Ada beberapa yang memang segera kita bisa paham, tetapi dalam banyak bagian itu kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan tidak langsung bisa dipahami. Kenapa kok begitu? Nah, Tuhan Yesus bicara seringkali tidak dengan cara lugas, dan kemudian Tuhan juga berbicara tentang hal-hal yang sifatnya batiniah, sehingga ini tidak segera kita bisa paham. Nah, malam ini kita akan lihat doa Yesus untuk murid-muridnya. Silahkan mempersiapkan dengan membuka Yohanes bab 17 dari ayat 1 sampai dengan 26. Pak Seto, selamat malam Pak. Ya. Pak, boleh motong sedikit Pak sebelum mulai ke bab berikutnya. Salah satu yang membingungkan saya dan mungkin juga beberapa saudara yang lain yang hadir malam hari ini, kemarin pada pengajaran keempat kan terakhir Pak Nartan mengenai 7 karunia Roh Kudus ya. Lalu dikaitkan, kalau jawabannya nanti ada ya kita terus saja, tapi kalau nggak ada, saya ingin bertanya, ucapan Yesus mengatakan sebaiknya aku pergi, kalau aku pergi Roh penghibur itu tidak datang kepadamu, tapi kalau aku pergi, aku akan mengutusnya supaya dia datang kepadamu. Gitu. Sementara 7 karunia Roh Kudus itu kan kebijaksanaan Roh Allah sendiri, di mana 7 karunia itu diberikan pada Nabi Yesaya. Gitu. Jadi Roh apa yang akan diutus oleh Tuhan Yesus? Bukankah Roh Kudus atau Roh Allah itu sudah sejak dulu ada? Jadi yang kami ingin paham adalah Roh Kudus yang bagaimana yang dimaksud Yesus itu yang datang karena diutus oleh Dia.
Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Bentar. Gagasan tentang doa 7 karunia Roh Kudus itu memang diambil dari Yesaya bab 11, ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang roh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu kita tidak menemukan satu definisi atau pemahaman saja. Jangankan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak Ibu, kalau sedang mau pendalaman Alkitab, minta Roh Kudus dicurahkan, itu apakah artinya sama dengan ketika Bapak Ibu membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Apakah sama maknanya? Sama-sama Roh Kudus itu ya? Sama atau beda? Ya, selama ini saya berpikir sama. Berarti ini kalau dalam tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan pribadi ketiga Tritunggal kan dalam tanda salib. Ya. Nah, kalau pribadi ya, kalau Bapak Ibu minta supaya dicurahkan Roh Kudus, apakah yang dicurahkan itu pribadi? Nah, mungkin kita mengatakan curahkanlah Bapa, curahkanlah Yesus, nggak pernah bilang gitu kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus pribadi. Tapi ketika kita minta supaya Allah, supaya Bapa mengaruniakan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus, itu saja kita sudah menemukan pemahaman yang berbeda tentang Roh itu. Nah, kemudian berikutnya, tidak segera mudah bagi kita untuk membedakan ya, karena ini bukan bicara kelereng atau yang ada wujud, ada bentuk, tapi ini bicara tentang roh. Kalau malaikat itu roh atau bukan? Roh. Kalau setan itu roh atau bukan? Roh. Nah, kita menemukan pemahaman yang lain tentang roh. Apa itu? Pribadi yang hidup tetapi tidak punya raga. Sedangkan ketika kita mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, yang dimaksudkan itu adalah ini daya, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang percaya kepada Kristus. Dalam kitab Nabi Yesaya, perhatikan saja, roh itu dicurahkan kepada siapa? Kepada semua orang? Bukan. Kalau yang kepada semua orang, nanti. Itu roh hanya dicurahkan kepada Mesias. Ya. Dan dalam pengurapan kepada para raja Israel, boleh periksa di 1 Samuel bab 10, 1 Samuel bab 16, setelah Daud dan Daud sebelumnya diurapi, maka roh Tuhan menguasai Saul dan Daud. Nah, ini ketemu roh lagi. Yang dimaksudkan apa lagi? Balik lagi, kita tidak menemukan satu pemahaman, tetapi harus melihat bagian demi bagian. Kalau Mesias, raja yang diurapi itu disertai oleh roh Allah, itu tanda orang yang dipilih oleh Allah itu tidak dibiarkan bekerja sendirian. Allah menyertai ya, orang yang dipilihnya untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, kemudian
Kalau Yesus nggak kembali ke surga, itu Roh Kudus tidak akan datang. Nah, kemudian begini, apakah kita perhatikan secara keseluruhan. Ketika Yesus berkarya, apakah Tuhan pernah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para muridnya? Silahkan ingat-ingat sendiri. Tetapi Yesus sebagai Mesias, anak Allah gitu ya, itu disertai dengan Roh Kudus. Iya, ingat waktu pembaptisan, Roh Allah, Roh Kudus turun atas Yesus. Tapi selama Yesus hidup di dunia, maksudnya sebelum kebangkitan ya, itu kita, Bapak Ibu balik lagi, pernah menemukan nggak Yesus itu mencurahkan Roh Kudus kepada para murid? Ketika Petrus menyatakan jati diri Yesus adalah Mesias anak Allah, bukannya dia dipenuhi Roh Kudus? Coba diperiksa. Pertanyaan saya, apakah Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya? Kalau yang dipenuhi Roh Kudus itu malah ini Bu Elizabeth sama Yohanes Pembaptis, iya kan? Tapi ketika Petrus mengaku Yesus adalah Mesias, bukan kamu yang ngomong, tapi bukan karena pencurahan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu coba lihat di dalam kisah para rasul. Dalam kisah para rasul ya. Itu para murid berbicara tentang Yesus, orang percaya, kemudian dibaptis, lalu mereka menerima Roh Kudus. Di rumah Kornelius, Petrus berbicara tentang Yesus, Roh Kudus turun atas keluarga Kornelius, tapi mereka belum dibaptis. Diberikan sebelum dibaptis malahan. Tapi jelas mereka sudah percaya. Nah, kemudian setelah Yesus bangkit, kalau di Injil Yohanes ya, yaitu kita lihat Yesus menghembusi muridnya, terimalah Roh Kudus. Nah, kemudian balik ke kisah para rasul, pencurahan Roh Kudus kepada para murid itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta itu. Nah, sekarang maksudnya apa? Bapak Ibu tolong kembali ke pemahaman aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus kembali ke surga, para murid harus berjuang, harus hidup tanpa Yesus. Ada suasana yang berubah, ada situasi yang berubah, hidup tanpa Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Lalu apa yang akan dilakukan Yesus? Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kamu. Nah, maksudnya begitu, Pak. Jadi kita tidak ketemu ya, pemahaman yang seragam dari awal sampai akhir. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul di peristiwa Pentakosta, itu Petrus mengatakan ini pemenuhan nubuat Yoel. Pemenuhan nubuat Yoel. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang sehingga semua orang akan bernubuat. Tapi kembali lagi dalam kisah para rasul kita menemukan yang menerima Roh Kudus itu hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Ya, begitu, Pak. Tambah bisa. Nanti silahkan ya Yesaya bab 11-nya diperiksa ulang, lalu gereja menggunakan pemahaman tentang roh yang dicurahkan kepada Mesias itu untuk melihat, menjelaskan karya roh di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, begitu, Pak.
Ya, nanti kita lihat di bagian akhir ya tentang doa ini ya. Tapi kita lihat doa Yesus dulu. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ini ada 26 ayat ya. Nah, sekarang lihat Tuhan Yesus itu mulai berdoa di ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Nah, mulai doa. Nah, ayat 1 sampai dengan 5, ini Tuhan Yesus berdoa untuk karya yang dikerjakannya. Tuhan Yesus berdoa untuk pekerjaannya. Ya. Nah, kemudian dari ayat 6 sampai dengan 19, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Murid-muridnya itu ya yang 12 itu. Nah, kemudian ayat 20 sampai dengan 24, 24, itu Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang di kemudian hari menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan para murid. Nah, kemudian di ayat 25, 26, ini penutupnya. Nah, sekarang lihat dulu. Ayat 1. Bapa, tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini kalau langsung dijawab atau di Yang saya keluar dulu ya. Ini saya nggak ngerti nih. Ya. Hah? Iya, saya keluar dulu. Nanti kamu add lagi ya. Ya. Ininya nggak bisa nih. Apa yang terjadi? Masih banyak ya? Sopnya? Bagi dong. Lapar ya. Jadi lapar. Oprol. Ini kalau doa setelah Tuhan Yesus mengucapkan doa ini, lalu disambung dengan kami mohon, kita jawab kabulkanlah doa kami, tapi nggak ngerti apa yang harus dikabulkan, jangan-jangan. Karena yang diminta oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, nggak segera kita mengerti kan? Vitaminnya nggak usah. Sesok ya. Dia malas berjemur sih. Iya, Bu Ria. Baik, kita lihat ini. Telah tiba saatnya. Ini saat apa? Bapak Ibu, ketika Yesus mengubah air jadi anggur di Kana, Tuhan Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Dan itu berulang kali muncul dalam Injil Yohanes. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan, saatnya sudah tiba.
Saat apa? Perhatikan saja kalimat berikutnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, bagaimana mempermuliakan itu? Sekarang begini dulu. Bapak, Ibu, ini kalau di keluarga sudah menjadi orang yang dituakan kan ya. Entah keluarga kecil, entah keluarga besar. Kalau orang itu sudah dituakan, dia didudukkan pada tempatnya, diberi kesempatan berbicara, dan yang lain mendengarkan kan ya. Begitu apa enggak? Kalau orang sudah dipandang sebagai orang tua. Tapi kalau orang tua, tapi masih sering direndahkan, malah duduk di lantai aja ditendang-tendang, itu sudah pasti bukan mempermuliakan, tapi ini penghinaan. Mempermuliakan, saya pakai pemahaman yang umum. Kemudian, kalau Bapak Ibu itu bekerja dengan profesi atau pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, perhatikan ketika Bapak Ibu dipercaya untuk melakukan satu tugas atau pekerjaan. Nah, memberikan kepercayaan kepada seseorang sehingga orang itu bisa menjalankan sesuatu sebagai, kalau pakai bahasa gampang, sebuah prestasi. Itu Bapak Ibu yang bisa digunakan sebagai ya paralel, kiasan untuk bicara memuliakan atau mempermuliakan. Nah, sekarang kalau bicara tentang Yesus, ya, bicara tentang Yesus, prestasi Yesus, kemuliaan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu apa? Kalau kita membuka keseluruhan Injil Yohanes, kita akan menemukan dua. Yang pertama, Yesus itu menyatakan kemuliaan dengan membuat tanda atau mukjizat. Jadi Yesus membuat mukjizat. Membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Nah, ketika Yesus menjalankan peran itu, dan katanya Yesus mengerjakan, disitulah ya Yesus menampakkan kemuliaan. Tetapi karena Yesus itu datang bukan karena maunya sendiri, tetapi karena kehendak Bapa, dan dia mengerjakan mukjizat itu dengan kuasa Bapa, maka dengan membuat mukjizat, Yesus juga memuliakan Bapa. Nah, kemudian kemuliaan kedua yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah memberikan nyawa supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Lihat ke ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, Bapa sudah memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup. Demikian pula Ia, ini Yesus ya, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, kemuliaan Yesus itu tampak ketika Ia memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Bagaimana Yesus memberikan kehidupan yang kekal? Kembali ke bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau di kalimat sebelumnya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan, supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika Yesus menjalankan peran atau tugas ini,
menyerahkan nyawa untuk memberikan hidup yang kekal, saat itulah dia sedang memuliakan Bapa, dan sebaliknya Bapa yang mengutus Yesus memuliakan Yesus. Jadi Yesus mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian karena tugas yang dipercayakan kepada Yesus itu adalah memberikan hidup yang kekal, di ayat 3 itu dijelaskan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang kekal dikaruniakan oleh Yesus atau dikaruniakan Bapa melalui Yesus, itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini pemahaman tentang Tritunggal jangan tiba-tiba dimasukkan di sini ya, kalau nggak mau bingung. Nikmati, ikuti aja yang ada di dalam teks. Dengan pemahaman lebih sederhana, hidup yang kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Yesus. Di bab 14, hidup bersama dengan Yesus itu digambarkan sebagai rumah. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan sesudah aku menyiapkan tempat ini, aku akan datang menjemput kamu. Tujuannya apa? Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, itulah hidup yang kekal. Nah, kemudian ke ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau. Yesus sudah memuliakan Bapa. Caranya dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa untuk dikerjakan oleh Yesus. Apa pekerjaan Yesus itu? Bisa kembali lagi ke bab 3 tentang kasih Bapa tadi. Kasih Yesus itu menyatakan kasih Bapa dan bukan hanya sekedar menunjukkan, tapi mewujudkan, memberikan nyawa supaya orang beroleh hidup yang kekal. Kamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Sebelum datang ke dunia, Tuhan Yesus kan ada di surga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman bersama dengan Allah, firman menjadi manusia, menjalankan tugas selama di dunia. Setelah tugas selesai dikerjakan, maka ia, firman yang menjadi manusia atau Yesus itu akan kembali ke surga. Permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan yang kau percayakan kepadaku, perkenankanlah aku kembali kepadamu. Nah, begitu maksudnya. Nah, lanjut, ini doa untuk pekerjaannya ya. Jadi yang tolong diperhatikan ulang sebentar. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kalau Yesus mati di kayu salib, itu bukan karena kecelakaan ya. Kalau di Injil Yohanes, Bapak Ibu silahkan mengingat kalimat yang diucapkan Yesus waktu itu. Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus meminum piala yang diberikan Bapa kepadaku? Bapa yang menghendaki Yesus menyerahkan nyawa itu. Dan Yesus mengerjakan. Nah, kemudian kita lihat bagian berikut mulai dari ayat 6 ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu,
dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang, mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Nah, ini kita lihat bagaimana Yesus mengerjakan tugas dari Bapa pertama-tama untuk para murid-Nya, ya. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa yang Engkau berikan kepadaku berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Bapa datang dari Yesus. Yesus mendengar semua yang sudah disampaikan Bapa kepadanya. Yesus datang ke dunia, mengumpulkan murid-murid itu, dan kemudian Yesus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa kepadanya. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, silahkan mengingat kata-kata Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Aku sampaikan kepadamu, itu adalah kata-kata Bapa. Jadi apa yang Aku sampaikan kepadamu tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapalah yang memberikan semuanya kepadaku. Nah, Tuhan Yesus punya tugas untuk menyampaikan firman dan kehendak Bapa itu. Dan para murid, ya, sudah mendengarkan, dan lihat ayat 6, mereka telah menuruti firman-Mu. Lalu mereka pun tahu juga yang Aku sampaikan kepadamu, yang Aku sampaikan kepada mereka itu memang berasal daripada-Mu. Nah, balik lagi ke ayat 8. Segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu, ya, di antara orang-orang Yahudi, 12 murid Yesus ini kan yang terus setia mengikuti Yesus, ya. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus membuat tanda, membuat mukjizat yang sesungguhnya mustahil dikerjakan oleh siapapun. Membuat jenazah yang sudah bau hidup lagi. Membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat. Kemudian membuat roti untuk sekian banyak orang, 5.000 orang. Mereka saksi, mereka melihat yang dikerjakan oleh Yesus, dan karena mereka melihat semua yang dikerjakan oleh Yesus, mereka percaya kalau Yesus itu bukan rabi seperti orang-orang lain. Nah, ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan
aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan binasa, tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di diri mereka. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, lihat ke ayat 9. Dan Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Ya. Kemudian, lihat ke ayat 10. Mereka itu, murid-muridku itu, adalah milikmu sendiri, Bapak. Nah, kemudian, selama aku bersama mereka, ayat 12, aku memelihara mereka. Aku menjaga mereka. Tetapi sekarang aku harus kembali kepadamu. Ayat 11, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Aku akan meninggalkan dunia ini. Aku akan pergi kepadamu, Bapa. Tapi murid-murid itu, mereka masih harus tetap tinggal di dunia. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan begini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Jadi Tuhan Yesus minta supaya Bapa memelihara, menemani, menyertai para murid sesudah Yesus kembali ke surga. Nah, kemudian ayat 13. Sekarang aku datang padamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berulang mengatakan, ini yang akan terjadi kepadamu. Aku mengatakan ini supaya kamu tidak kecewa dan menolak. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus sudah menyampaikan hal itu. Dia akan pergi kepada Bapa, tetapi Tuhan Yesus akan menyertai mereka dengan Roh Kudus. Kali ini Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, peliharalah mereka, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Supaya kalau aku melihat mereka hidup di dalam dunia, menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka, aku tidak khawatir, tetapi aku senang karena ya mereka tidak sendirian. Bapa menyertai mereka. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, sekarang gini, tolong lihat 18. Tuhan Yesus mau pergi ke surga ya, lalu para murid ditinggal. Nah, para murid itu punya tugas, yaitu diutus ke dalam dunia.
diutus ke dalam dunia. Konkretnya ngapain diutus ke dalam dunia? Sederhana aja ya, memberitakan kasih Allah supaya orang menjadi percaya dan memperoleh keselamatan. Nah, kalau Tuhan Yesus meminta supaya Bapa melindungi mereka, ya, karena mereka masih harus menjalankan tugas. Dan tugas mereka itu tidak gampang. Lihat ke ayat 14. Aku memberikan firman-Mu kepada mereka, sehingga mereka bisa memberitakan firman-Mu, gitu ya. Dunia membenci mereka. Dunia membenci para murid. Sehingga para murid harus berhadapan dengan dunia yang memusuhi mereka. Karena itu, Yesus minta kepada Bapa, Bapa, lindungi mereka. Jaga mereka. Nah, kemudian lihat ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Khususkanlah mereka untuk memberitakan kebenaran mengenai Engkau. Khususkanlah mereka untuk memberitakan kebenaran mengenai Engkau, tapi Bapa, jaga mereka juga. Karena tugas mereka itu berat. Bukan seperti ngajar di Zoom, nggak ada apa-apanya. Ngajar di kelas, nggak ada apa-apanya. Ngajar di kelas, ngajar di Zoom, sudah ngomongnya gampang, nggak ada yang lawan, dapat honor lagi. Gitu. Nah, kalau para murid harus berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan orang baru sama sekali, yang tidak mereka kenal, yang bisa jadi melawan mereka, menolak mereka. Jangankan pergi ke tempat yang jauh, di Yerusalem saja, para murid harus berhadapan dengan permusuhan. Sehingga balik lagi, Tuhan Yesus minta supaya Bapa menjaga mereka. Nah, ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, termasuk yang dari Jelanda. Sesudah Yesus pergi kembali ke surga, para rasul kan memberitakan Yesus kan. Nah, Tuhan Yesus memperhatikan itu. Para murid memberitakan Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus, lalu menjadi percaya Yesus. Mereka ikut menjadi murid Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus berdoa juga untuk mereka, untuk orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul. Nah, untuk apa mereka didoakan? Ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau di dalam aku di dalam Engkau. Supaya semua orang yang percaya menjadi satu. Nah, kalau memperhatikan kata supaya semua menjadi satu, jangan-jangan yang terlintas di pikiran kita satu organisasi. Para pengikut Yesus hidup dalam komunitas di bawah satu organisasi, di bawah kepemimpinan para rasul. Tampaknya bukan itu yang dimaksud ya. Karena dari awal, apakah ada persatuan dari sebagai organisasi itu?
Awalnya belum tampak sama sekali soal organisasi. Di kemudian hari menjadi lebih jelas lagi. Ada kelompok orang percaya ini, ada kelompok yang lain, ada yang kelompok yang lain lagi. Nah, persatuan yang dimaksudkan bukan persatuan dalam rangka organisasi itu ya, tetapi dalam rangka kepercayaan. Nah, kemudian nanti akan ketemu kalimat kita baca selanjutnya. Agar mereka juga dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, dan mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dibaca, tambah dibaca, makin ke bawah, makin pusing ternyata. Nah, balik lagi. Tuhan Yesus berdoa supaya semua orang yang percaya kepada Yesus berkat pemberitaan para rasul bersatu. Bersatu itu seperti apa? Nah, ini yang repot membayangkannya. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Nanti akan ketemu persatuan antar, jadi mereka bersatu karena disatukan oleh Kristus. Ya, mereka percaya kepada Kristus dan dialah yang mempersatukan. Lalu persatuan di antara para pengikut Yesus itu diwarnai dengan kasih. Seperti Bapa mengasihi Yesus, ya. Sebab engkau telah mengasihi aku, ya. Nah, kalau para pengikut Yesus itu semua bersatu dan hidup dalam kasih, harapannya atau yang diharapkan oleh Yesus adalah dunia percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Buat apa dunia percaya kepada Yesus? Balik lagi supaya dunia memperoleh keselamatan tadi. Jadi diurutkan. Yesus memanggil 12 rasul. Oke, Yesus kembali ke surga. Kemudian para rasul memberitakan Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus membentuk persekutuan. Dan persekutuan mereka ini bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka percaya kepada Yesus dan Yesus itu adalah utusan atau yang datang dari Bapa. Supaya dunia, supaya orang lain yang tidak percaya pun terbuka untuk menjadi percaya. Oh, kalau begitu kehidupan para murid Yesus bisa menjadi sarana untuk memberitakan Yesus. Nah, kemudian lihat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, itu yang diminta oleh Yesus untuk para murid. Nah, kemudian lihat ke ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ulang lagi.
Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Nah, ini kalimatnya kok lebih sulit lagi. Bapak Ibu bisa rasakan nggak? Kasih Yesus ada di dalam diri Bapak Ibu. Ini ngomongnya gimana coba? Kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Nah, Bapak Ibu silahkan periksa sendiri, amati sendiri ya. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, amati, perhatikan, rasakan bagaimana Tuhan hadir dalam diri kita, dan amati juga, rasakan bagaimana kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hidup di dalam diri kita. Membuat kita bisa menikmati relasi pribadi dengan Tuhan dalam suasana kasih, membuat kita juga bisa mengasihi sesama. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada? Nggak adanya karena nggak ngerti atau terlalu gampang atau... Oke, kalau begitu saya yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu lebih senang kalau ditanya. Setelah Bapak Ibu mendengarkan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tadi, apa yang muncul, apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu? Sekali lagi, ini yang Bapak Ibu temukan di dalam perikop yang kita diskusikan ini. Silakan. Saya Pak Sito Ya, silakan. terpesona atas cinta Yesus yang luar biasa kepada manusia. Ya. Ternyata kayak gitu ya yang dipikirkan Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Ya. Lain lagi, silakan. Tidak ada. Saya dicuekin. Saya coba ya Pak. Silahkan. Oh, nanti Pak Narto minta tolong saya yang share screen atau Pak Narto yang share screen yang doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Ya, silahkan Bu Tina, silahkan. Sepertinya Yesus sangat mengasihi kita dan tidak akan membiarkan kita sendirian. Jadi dia meminta kepada Bapaknya untuk selalu menyertai kita di dunia ini, menghindari kita dari yang jahatnya. Begitu kali ya Pak. Jadi kasih Yesus itu tidak terhingga terhadap manusia sebenarnya. Iya. Jadi kita bisa melihat, mengalami kasih Yesus ya. Kalau bicara salib itu sudah pasti bicara tentang kasih Yesus. Tetapi dalam doa ini kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan gitu ya kasihnya kepada manusia. Ya Bu, begitu. Terima kasih Pak.
Ada lagi, silahkan. Sebentar. Bisa jadikan saya co-host atau Bu Ivan share doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Atau kalau tidak juga, Bapak Ibu tolong di sekitar ada puji syukur apa enggak? Ada Pak, ada. Ada. Nomor 93. Puji syukur nomor 93. Bisa dapat puji syukurnya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Ya. Pak. Lihat. Ini doanya ya. Datanglah ya roh hikmah. Terus yang kedua, roh pengertian. Berikutnya, roh nasihat. Terus roh keperkasaan. Berikutnya, roh pengenalan akan Allah. Kemudian, roh kesalehan. Terakhir, roh takut akan Allah. Nah, ini kalau mau disederhanakan, mohon supaya Roh Kudus itu memberikan hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Nah, kita lihat satu demi satu ya. Datanglah ya roh hikmat. Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat memahami, menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Nah, roh hikmat. Hikmat itu membuat orang menjadi bijak ya. Dan orang yang bijak, orang yang dipenuhi oleh hikmat, itu dapat menghargai, mencintai, mengutamakan cita-cita surgawi. Balik lagi, hidup yang kekal tadi. Jadi dengan hikmat yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah akan sanggup menghargai, mencintai, mengutamakan kehidupan surga. Ini bukan berarti hidup di dunia nggak penting loh ya. Tetapi orang yang memiliki hikmat itu justru percaya bahwa hidup di dunia itu berakhir dengan kematian. Tapi ingat, hanya raga yang mati. Jiwa akan tetap hidup, dan jiwa inilah yang harus dipikirkan nasibnya sesudah hidup di dunia ini berakhir. Nah, kemudian apa urusannya dengan belenggu dosa? Yang menghalangi manusia untuk menerima
hidup yang kekal, itu kan dosa. Benar bahwa Yesus sudah menebus kita. Tetapi orang bisa tetap membiarkan diri dikuasai oleh dosa, atau kalau di sini dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Kemudian datanglah ya roh pengertian, turunlah atas diri kami. Ini pengertian ya. Terangilah budi kami, agar kami dapat memahami ajaran Yesus dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Jadi roh pengertian itu akan menerangi pikiran kita. Terus membuat kita bisa memahami ajaran Yesus. Tunggu dulu. Supaya bisa memahami ajaran Yesus, sekarang ya, itu apakah udah diem saja nunggu roh pengertian datang? Apa yang dipahami kalau tidak ada yang dipelajari? Justru sebaliknya, saya mempelajari ajaran Yesus, roh pengertian menolong saya untuk mengerti apa yang diajarkan Yesus. Kalau saya tidak belajar, bagaimana mungkin saya menikmati pertolongan dari roh pengertian ini? Dan bukan hanya memahami, tapi juga melaksanakan firman itu dalam hidup sehari-hari. Jangan seperti saya kalau ngomongin firman, pinter, ya. Tapi kelakuan nggak jelas, gitu ya. Nggak jelas, Bapak Ibu nggak tahu saya, kan nggak tahu hidup saya. Tapi kalau ngomongin firman, ya tiap hari kerjaan saya ini. Tetapi kehidupan itu menjadi jauh lebih penting. Tapi jangan juga mengatakan yang penting kan kelakuannya. Belajarnya nggak penting. Nah, itu salah juga. Apa yang mau dilaksanakan kalau tidak ada yang dipahami? Sekecil apapun perilaku kita, itu mewujudkan pemahaman, loh ya. Bapak Ibu, banyak yang pakai kacamata kan? Walaupun hanya soal memakai kacamata, Bapak Ibu perlu pemahaman atau enggak untuk soal kacamata? Jelas perlu. Itu hanya soal memakai kacamata. Itu perlu pemahaman. Mau ikut belajar dengan Zoom, harus belajar dulu kan? Harus ada pemahaman kan? Itu hanya untuk hal yang sekecil ini. Kita perlu pemahaman. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, mau hidup mengikut yang dikehendaki Yesus, sudah pasti kita perlu paham yang dikehendaki oleh Yesus. Kalau tidak paham, apa yang mau dikerjakan? Nah, roh pengertian menolong kita untuk memahami ajaran Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan. Nah, berikutnya, datanglah ya roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Mengingatnya sederhana saja, nasihat. Bapak Ibu lebih sering dengar nasihat atau lebih sering menasihati? Mau menerima atau memberi nasihat, itu kan kita menunjukkan yang ini benar, yang ini salah. Gitu kan nasihat. Dan menganjurkan supaya orang memilih yang benar. Nah, roh nasihat, Roh Kudus mengaruniakan nasihat supaya para pengikut Yesus yang hidup di dalam dunia yang penuh gejolak bisa membedakan yang benar dan yang jahat. Benar atau tidak itu tidak selalu hitam putih kan ya.
tidak selalu jelas. Tidak selalu jelas. Jadi ada waktunya kita melihat bisa sangat jelas, tapi ada waktunya, lu kok nggak sejelas yang saya pikirkan. Tapi kemudian, ya, Roh Kudus menolong kita untuk membuat pembedaan itu. Sehingga menjadi terang bagi kita, yang ini baik, yang ini nggak baik. Dan kita tentu saja memohon supaya kita sanggup memilih dan melakukan yang baik ya. Nah, kemudian yang berikutnya, datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Jadi, roh keperkasaan. Nah, ini menguatkan kita. Kuatkanlah hambamu. Kenapa perlu dikuatkan? Karena kita lemah. Dan kelemahan manusia itu sangat jelas kalau sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Bapak Ibu pernah nggak bisa mengalami sampai lemes kayak nggak ada tulangnya gitu? Pernah ngalamin kayak gitu? Sudah bisa dipastikan itu bukan karena gembira kan? Bukan karena gembira tapi karena sedih. Kalau gembira sampai lemes, tunggu aja sebentar, pasti dia kuat. Tapi ini lihat, kuatkan hambamu yang lemah agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Terus, semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Lalu dalam doa ini, ya kita juga minta supaya kita bisa memegang tangan Tuhan. Nah, kemudian, datanglah ya roh pengenalan akan Allah. Ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Roh pengenalan akan Allah. Orang yang mengenal Allah. Membuat orang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah saat ada di dunia ini sementara. Tentang kesementaraan dunia ini, kalau untuk usia kita, untuk usia Bapak Ibu, sudah menjadi sangat jelas kan kesementaraan dunia ini. Ingat saja, Bapak Ibu senangi waktu kecil. Masih disenangi enggak sekarang? Enggak. Kesenangan waktu remaja. Ada yang sampai disenangi sampai sekarang? Aduh, dikit sekali. Ingat saja waktu Bapak Ibu masih SD. Kayaknya kok cepat sekali ya. Ini giliran reuni sudah banyak yang enggak ada lagi. Atau mengingat nama teman-teman saya memang udah nggak bisa, tapi semua saya SD masih terbayangkan. Nah, itu yang Bapak Ibu ingat, guru SD kelas berapa? Udah nggak ingat juga. Ingat? Lupa. Saya ingat dari kelas 1 sampai kelas 6 punya apa ya, kekasan, punya
karakter yang beda-beda gitu. Yang paling sering saya sebut itu yang guru SD saya kelas 2 yang banyak bercerita tentang isi Alkitab. Kalau yang ada di dunia ini hanya sementara, balik lagi ke yang pertama ya, cita-cita surgawi tadi ya. Lalu orang akan tinggal di dunia ini dalam waktu yang sementara juga, sebentar saja. Nah, karena itu bimbinglah kami agar dapat untuk kemuliaan, untuk memuliakan namamu, untuk membuat namamu dimuliakan, untuk mewujudkan Yesus tadi. Jadi ulang lagi, datanglah ya roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Yang keenam, datanglah ya roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Nah, ini agak banyak ini yang harus diingat. Roh kesalehan itu membimbing kita untuk terus berbakti kepada Tuhan. Roh kesalehan itu mengajar kita untuk jadi orang yang tahu terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terus roh ini juga membuat kita berani menjadi teladan kesalehan. Ini benar-benar harus diminta yang ini, ya. Karena banyak orang Katolik kalau diminta menjadi teladan, lari mendekat atau menjauh. Dan mengatakan, saya tidak pantas jadi teladan. Padahal, Bapak Ibu tidak akan pernah lupa firman Yesus yang mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah cahaya dunia. Itu kan urusannya teladan kan ya. Melakukan yang baik, mewujudkan kasih, supaya orang melihat dan memuliakan Allah. Bukan untuk pamer. Padahal Bapak Ibu sudah biasa jadi teladan kan ya. Bahkan menjadikan diri Bapak Ibu teladan. Pernah kan ya? Bohong kalau belum. Bapak Ibu yang tinggal dalam keluarga, yang hidup berkeluarga, ngomong sembarang waktu anak-anak masih kecil? Enggak kan? Kenapa kok enggak ngomong sembarang? Kalimatnya pasti omongannya ini. Nanti dicontoh sama anakmu. Gitu kan? Karena itu kemudian kita jadi hati-hati kalau bicara. Satu kata diucapkan, itu salah, itu bisa diingat anak sampai lama. Kalau sering diomongkan, lebih berbahaya lagi. Cara makan, cara duduk, cara berpakaian, ya kita akan memberi teladan kepada anak-anak. Nah, roh kesalehan itu membuat kita berani menjadi teladan kesalehan. Tidak perlu menjadi sempurna dan tidak perlu juga mengatakan teladanlah aku, contohlah aku. Nggak perlu bilang begitu juga. Tapi kesadaran bahwa saya adalah garam, saya pengikut Yesus, saya cahaya, itu kan membuat kita bertindak lebih hati-hati. Nah, kemudian yang sebelumnya roh kesalehan itu membuat kita, mengajarkan kepada kita untuk berani, untuk berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kayaknya sepele ya. Tapi kenapa harus diajari? Bapak Ibu ingat nggak waktu ngajari anak-anak untuk bilang terima kasih itu, Bapak Ibu ngajarinya 2 atau 3 kali. Waktu anak-anak masih kecil.
Ngajarnya berapa kali? 2 apa 3? Ulang-ulang. Kalau bisa dikasih tahu 2 kali sudah bisa ngerti seumur hidup, nggak capek, Bu ya. Harus diulang-ulang. Kenapa kok diulang-ulang? Bapak Ibu pengen supaya yakin bahwa anak Bapak Ibu bisa mengucapkan terima kasih dan punya rasa terima kasih. Ternyata kita pun dalam tanda kutip diperlakukan yang sama. Udah gede, udah tua, tapi ketika minta datang roh kesalehan, kita minta supaya roh itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang tahu terima kasih kepada Tuhan atas semua yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, untuk tahu semua yang diberikan oleh Tuhan, kita aja harus belajar loh ya. Kalau yang diberikan itu rezeki, makanan, nggak sulit memahaminya. Tapi ada banyak hal yang diberikan oleh Tuhan itu sifatnya non-material. Sehingga kita sendiri memang harus belajar. Bapak Ibu pernah ngalami nggak senangnya diampuni? Pernah, Pak. Nah, kalau pernah mengalami senangnya diampuni, lihat aja, itu pemberian, itu kebaikan Tuhan. Dan kita juga bisa mengucapkan syukur karena sudah diampuni. Dan macam-macam hal yang baik yang material maupun yang non-material. Nah, kemudian yang pertama ini justru bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Bakti kepada Tuhan. Bakti kepada Tuhan itu berarti saya mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, demi Tuhan. Atau begini, saya jarang menggunakan kata pelayanan. Saya lebih suka menggunakan kata bekerja untuk Tuhan. Ada yang berbeda? Iya, ada yang berbeda. Kalau melayani, orang bisa memberikan semua macam-macam hal berkaitan dengan spiritualitas ya. Tapi Bapak Ibu silakan lihat sendiri kalau Bapak Ibu bekerja. Bukan soal nanti dapat upah apa enggak, bukan itu. Tapi melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Nah, banyak orang itu jadi enggak suka loh ya. Berbakti kepada Tuhan dianggap tidak ada nilainya. Yang sering kali dianggap ada nilainya, itu kalau orang bisa membuat Tuhan berbakti kepada saya. Saya minta apa, dikasih. Saya minta Tuhan lakukan ini dan itu, Tuhan melakukannya. Ya, saya menggunakan kata sinis untuk mengatakan ini. Tetapi, ya, bakti kepada Tuhan, ini bisa saya katakan tadi, kerja untuk Tuhan. Ini menunjukkan kasih, hormat kepada Tuhan sekaligus kebanggaan karena saya bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Nah, kemudian yang ke-7. Datanglah ya roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Takut akan Allah, perhatikan takut, tunduk kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ini roh takut akan Allah. Gimana tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Bapak Ibu kenal berapa jenis rasa takut? Macam-macam kan? Beda-beda, macam-macam rasa takut. Tetapi Bapak Ibu silahkan mengingat, takut
dalam arti Bapak Ibu hormat kepada seseorang. Kalau misalnya ini Romo Kardinal mau datang ke rumah Bapak Ibu gitu. Ada senangnya pasti. Bukan. Bapak Ibu akan berbicara dengan cara Bapak Ibu ngobrol dengan teman. Kata-kata pun akan dipilih. Jangankan kata-kata, sikap badan pun akan diatur kan. Kenapa? Ada sikap hormat. Nah, takut akan Allah yang dimaksudkan itu adalah hormat kepada Allah. Dan harusnya hormat kepada Allah dilakukan dimanapun kita berada. Dan hormat kepada Allah itu dilakukan dengan mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ada orang lihat apa enggak, bukan urusan. Tapi semuanya saya kerjakan karena saya menghormati Allah. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau kita mempelajari doa mohon 7 karunia Roh Kudus ini, sebenarnya kita bisa menggunakannya untuk melihat, menyadari bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kenapa kok perlu didoakan? Kenapa nggak percaya aja terserah Roh Kudus mau ngapain? Nah, yang lain Bapak Ibu kita berdoa untuk macam-macam hal dan diulang-ulang. Itu ya yang menyangkut soal raga, soal yang sifatnya duniawi saja. Kita mohon supaya Tuhan mengerjakan, menolong. Nah, untuk hal-hal yang menjadi sangat serius, yang menyangkut keselamatan jiwa kita, masa kita tidak akan memintanya dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu, ini doa mohon karunia Roh Kudus. Sekali lagi, kita bisa menggunakannya, kita mendoakannya ya. Tapi sesudah itu kita juga menggunakannya untuk memeriksa, memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Lalu dari situ juga kita bisa mengucap syukur bagaimana karena Roh itu benar-benar menyertai, hadir, menolong kita dalam kehidupan. Baik, masih ada 5 menit. Apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak, jadi itu saya bertanya Pak. Jadi 7 roh ini adalah Roh Kudus ya Pak? Sama dengan Roh Kudus? Ini karunianya. Oh, karunianya. Ibu silakan memperhatikan hikmat, pengertian, takut akan Allah, gitu tadi ya. Jadi yang diminta malah bukan penyembuhan, bahasa roh, bukan itu karunia yang dimaksud ya. Yang dimaksud malah justru hal yang sangat penting untuk jiwa kita, untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Iya, begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, Bapak Ibu begini, ketika kita bicara tentang Roh Kudus, berulang saya sampaikan, ini bukan soal yang sederhana untuk kita pahami, karena memang menyangkut yang tidak punya
raga. Ya. Tetapi kita bisa mengamati, memperhatikan dengan kalau cara sederhananya, memang meluangkan waktu untuk melihatnya. Kapan saya pernah mengalami ini? Kapan saya mengalami ini? Kapan Roh Kudus datang? Dan kapan Roh Kudus pernah menolong saya, mengingatkan saya tentang tujuan hidup surgawi itu? Misalnya begitu. Lalu di kesempatan yang lain, saya waktu itu memang sedang dalam situasi yang sulit. Antara yang benar dan yang tidak benar itu susah dibedakan. Tapi kemudian ternyata saya bisa mengambil putusan untuk memilih yang sungguh-sungguh benar. Nah, itu contoh. Dan Bapak Ibu, kita mendoakannya supaya Tuhan mengaruniakan itu. Kalau kita bisa mengalami, merasakan bagaimana roh itu bekerja di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, ingat saja kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, dan nyatanya Tuhan tetap membimbing kita, menuntun kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita sanggup menjalani hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Allah. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak pengajarannya malam hari ini. Kita akan memulai dengan topik yang baru nanti minggu depan ya Pak Seto ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Bapak dan Ibu, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita awalin dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih kami telah selesai mendengarkan dan belajar bersama apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan apa yang Tuhan Yesus doakan untuk kita semua dan karunia yang kita bisa harapkan dari Roh Kudus. Semoga Roh Kudus membuka hati kita sekalian untuk selalu memahami firman yang diberikan oleh Allah, menyimpannya dalam hati dan melakukannya kita dalam hidup kita sehari-hari. Semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan semoga kita semuanya dibimbing, diarahkan, dan diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Pak Seto. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Seto. Dan selamat Terima kasih Pak Seto. kasih semua. Pak Agus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Pamit dulu. Selamat istirahat semuanya. Malam Bu Ipon. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Ya, salam semuanya Ibu.